Hi everyone, welcome back to English Side, your go-to channel for learning English. Bagi kalian yang masih baru di channel ini, don't forget to subscribe and hit that bell icon so you won't miss an update. Kalian juga boleh visit our playlist untuk melihat koleksi video yang telah kami buat. Baik, di video kali ini saya akan fokus membahas mengenai IELTS Listening Section 1 untuk question type form completion. So, grab your notebook and pen. Let's get started. These are the learning menu. Ini adalah beberapa yang akan tercover di video presentasi kali ini. Yang pertama, we are going to talk about IELTS Listening Section 1 overview, seperti apa itu IELTS Listening Section 1, dan selanjutnya kita akan ada sesi warm up untuk spelling alphabet and numbers, dan juga section 1 practice. Kita akan latihan praktek untuk session 1 form completion. Sounds good? Let's go. Bagian yang pertama adalah overview of the listening IELTS Listening Section 1. Baik, kita akan bahas dulu seperti apa sih IELTS Listening Section 1. Ya, IELTS Listening Section 1 itu kategori bagian yang termudah di IELTS Listening Test. Jadi kabar bagus ya. Dan biasanya Section 1 ini typically features two speakers, ada dua orang bercakap-cakap mengenai everyday social context. Contohnya seperti a phone conversation, percakapan dalam telepon, atau booking a hotel, atau renting a car. Dan selanjutnya biasanya pertanyaannya itu gap filling. You have to catch the words to fill the sentence, for example. To fill like phrases. Nah, biasanya seperti itu. So you have to pay pay close attention to the listening recording. Nah, seperti ini dia penampakan dari section 1 IELTS Listening Test form completion seperti ini. Biasanya di section 1 ini we will often hear like spelling atau ejaan dari somebody's name, nama seseorang, atau a website. Nah, di sini contohnya ada customer name, ada David, itu titik-titiknya itu kita harus mendengarkan berarti nama belakangnya gitu. Biasanya itu di spelling, di eja. So, I do suggest you guys to freshen your mind about the English alphabets from A to Z. Ya, gitu. Terlebih lagi about the vowels. Biasanya vowels itu lebih sangat tricky karena pronunciation-nya itu mirip-mirip. Contoh kayak A, E, I, O, U. Nah, biasanya vowel sounds ini itu terdengarnya itu mirip-mirip. Jadi benar-benar harus freshen your mind about the English alphabets, okay? Ya, selanjutnya tidak hanya ejaan names, nama ataupun website gitu. Biasanya section 1 juga ada spelling numbers gitu, atau bukan spelling sih, bukan ejaan, tapi numbers gitu, ada pengucapan numbers. So you may also hear numbers, atau juga kadang-kadang ada kombinasi gabungan antara angka dan huruf gitu. Jadi benar-benar challenging gitu kalau you have to like really pay attention to like letters and numbers gitu. Ya, kalau misalkan bagi yang masih baru atau baru-baru terkait belajar bahasa Inggrisnya, saya sarankan untuk segera latihan pengucapan huruf dan angka bahasa Inggris gitu. Ya. Nah, sekarang kita ada sesi warm up untuk alphabet and numbers. Let's see how far you can go. Ya. Nah, di sini ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Nanti saya akan play audio.
yang nanti kalian harus dengarkan dan dapatkan jawabannya. Ingat, untuk warm up ini kita latihannya hanya alphabets, spelling, and alphabets and numbers. Oke, kalian boleh pause video ini, silahkan, dan grab your pen and paper and take notes. Nanti kita lihat, kita reveal bareng-bareng jawabannya apa. Hi, I'd like to ask a few questions about a term deposit. Certainly. Do you currently have any investments with us? Yes, I do, but my term deposit is due to mature soon, and I've come to find out my options for renewing and extending it. I'm considering a range of different investments, to be honest, but I wanted to begin with the simplest option. Okay, sir. Well, before we begin, I just need to verify your ID. Can I have your name, please? David Marshall. That's M for mother. ARSHALL. Thank you, David. Now, I just need to ask you a couple of security questions. What's your mobile phone number? 023-561055. And your date of birth, please? 18th of February, 1968. Right. Oke, jawaban untuk nomor 1 adalah ini, Marshall. M-A-R-S-H-A-L-L. Nah, biasanya di IELTS itu kalau ada 2 huruf yang sama, itu tidak disebutkan 2 kali seperti LL, tidak, tapi double L. Kalau 3 kali ya triple L begitu. Jadi don't expect to hear like L gitu, tapi double L atau double apa gitu letters yang lain. Ya, untuk nomor 2, ya, kalian sudah mendengarkan apa? Angka. Baik, untuk phone numbers. Mari kita reveal. I think it's easy for you. Let's see. Ya, 0235611055. Betul? Yay. Congratulations. Nah, selanjutnya adalah date of birth. The date of birth, I predict itu akan gabungan dari huruf dan angka. Ya, kita lihat ya. Betul, 18 February gitu. Gimana, betul semua? That's a very good start. Ya, selanjutnya kita latihan ya. Kita latihan form completion. Kita lihat bagaimana kalian mengaplikasikan spelling, alphabet and numbers di form completion gitu. Dan sebelum kita latihan ada beberapa key strategies yang saya akan sampaikan, mudah-mudahan membantu. Yang pertama adalah read instructions very carefully. Jadi sebelum baca soal, saya harapkan teman-teman semua baca dulu instruksinya. Biasanya ditulis paling awal tuh. Berapa kata yang diperbolehkan gitu untuk ditulis. Biasanya ada one word only, berarti nulisnya harus 1 kata, tidak boleh lebih. No more than 2 words, berarti maksimalnya 2 kata, berarti bolehnya 1 atau 2 kata. Atau no more than 3 words, berarti yang diperbolehkan maksimalnya 3, tidak boleh lebih dari 3 gitu. Jadi harus diperhatikan baik-baik, dan kombinasi nanti jawabannya itu bisa jadi single word atau kombinasi single word dan angka, atau double word atau dan angka, tergantung dari instruksi yang diminta gitu. Ya, jangan lupa read instructions dulu sebelum lihat kemana-mana. Selanjutnya, look for titles to understand the context. Betul. Nah, alangkah lebih baiknya sebelum memprediksi answers, kita juga harus lihat dulu titlesnya, judulnya. Biasanya judul itu bisa memberikan gambaran kepada kita seperti apa scene-nya, di mana, siapa aja speakersnya gitu, bagaimana nanti akan seperti apa alur percakapannya gitu. Jadi make sure setelah reading instructions you read the titles, okay? Dan setelah reading the titles baru predict the answer types. Apakah si pertanyaannya tuh nanyain nama,
numbers atau dates gitu. Jadi kalian harus antisipasi itu lebih awal. Kalau misalkan nanti ada waktu cukup, kalian harus gunakan waktu itu seefektif mungkin untuk scanning and predict the answers. Oke? Dan selanjutnya adalah beware of problematic vocabularies. Nah, di sini ada beberapa vocabulary atau kosakata yang problematik di bahasa Inggris. Misalkan contohnya adalah waktu. Nah, di sini the times. Nah, biasanya contohnya misalkan ada jawabannya itu 6, 15 gitu. Bentuk bentuk angka dan instruksinya itu hanya satu kata gitu. Dan di sound atau di recording kalian akan dengar a quarter past 6 gitu. A quarter past 6. Kalau misalkan kalian nulis meskipun benar a quarter past 6, tapi karena di instruksinya diminta hanya satu kata, itu tidak akan jadi benar jawabannya. Karena kan a quarter past 6. Jadi 4 kata. Sementara yang diminta adalah satu kata gitu. Dan biasanya di IELTS itu maksimalnya 3 kata memang. Makanya kita harus cerdik. Oh, berarti kalau sudah begini, sudah tahu jawabannya quarter past 6 itu ditulisnya 6, 15, tulis aja menggunakan numbers gitu. Ya, selanjutnya prices, misalkan currencies. Misalkan ada $13.50. Misalkan disebutkannya itu disebutin di recordingnya itu adalah $13.50. Okay, how many words are there? $13.15 gitu. Misalkan again, instruksinya adalah no more than 3 words. Itu gimana caranya tuh nulisnya untuk mengcover the instructions gitu. Alangkah lebih baiknya kalian gabungkan jawabannya, menggabungkan huruf dan angka, yaitu 13.50 menggunakan angka, dollarsnya menggunakan kata huruf gitu. Atau misalnya pakai simbol saja, simple dollars S yang dicoret gitu, it's very acceptable. Dan addresses. Nah, addresses ini juga pronunciation is all matter. Jadi kalian harus pay really close attention to how a word is pronounced by the speaker. Contohnya ada Baker Street gitu. Bagaimana si speaker nulis mengucapkan Baker? Apakah Baker atau Baker? Karena penulisannya akan beda. Kalau Baker itu penulisannya adalah B-A pakai A, K-E-R, Baker atau gitu ya. Selanjutnya kalau Baker itu penulisannya akan B-E-C-K-E-R, Becker gitu. Itu kan sangat jauh berbeda. So, yeah, again, you have to get used to how the word is pronounced. Selanjutnya adalah listen for synonyms and paraphrasing. Ya, IELTS itu kental sekali dengan synonyms dan parafrase. Jadi harus terbiasa, jangan harus membiasakan diri untuk tidak berekspektasi bahwa apa yang dibaca akan sama dengan apa yang didengar. Jangan. Jadi kalian harus pintar-pintar memaknai satu kata itu gitu. Jadi apa yang didengarkan pasti menggunakan kata yang berbeda namun memiliki makna yang sama dengan apa yang dituliskan gitu. Dan begitu pun juga parafrase itu butuh latihan sih. Jadi kalian harus jam terbang untuk latihannya harus ditambah lagi ya. Baik, kita latihan. Di sini ada nomor 1 sampai 8. Again, yang pertama harus dilakukan adalah apa? Reading the instruction. Betul. Berapa kata yang diperbolehkan? No more than 3 words and or a number. Berarti untuk katanya tidak boleh lebih dari 3 kata. Dan bisa jadi itu gabungan dengan a number, satu angka gitu. Oke? Selanjutnya, look for the title. Titlenya apa? Peckham's Shipping Agency. Oh, berarti agen agen pengiriman barang gitu kan. Kalian langsung bayangkan kalau misalnya agen pengiriman barang itu seperti apa lokasinya, terus kira-kira apa aja yang ada, benda-benda apa aja yang ada di sana gitu. Itu kan memberikan gambaran terkait conversation yang ada, yang nanti akan di playkan gitu. Selanjutnya baru reading and predict the answers. Lihat nomor 1, 2, 3 sampai 8. Contoh nomor 1 ada Jacob. Setelahnya ada titik-titik. Oh, berarti itu kita harus memprediksi bahwa kita akan mendengarkan apa? Surname. Betul, nama, dan bisa jadi di spelling. Jadi harus siap-siap
ejaannya gitu. Selanjutnya adalah misalkan nomor 2, oh itu kayaknya address, berarti kalau address biasanya ada gabungan antara angka dan words kan ya. Berarti oke, harus siap-siap begitu ya. Dan juga you have to keep in mind the English alphabet. Again, you have to train your ears again how to pronounce English alphabet. And also beware of distractors or traps. Biasanya ada pengecohnya gitu. Nanti insya Allah nanti akan ada video terpisah terkait distractors or traps di IELTS listening. Okay. Get ready everyone. Grab your notebook again, pen and paper. And kalian boleh pause video ini untuk membaca dulu soalnya. Terus nanti boleh di-play lagi untuk mendengarkan audionya. Nanti kita akan bareng-bareng lagi untuk reveal the answers. And let's see how many correct answers you get. Okay, it's ready. You will hear a telephone conversation between a customer and an agent at a company which ships large boxes overseas. Good morning. Packham's shipping agents. Can I help you? Oh, yes. I'm ringing to make inquiries about sending a large box, a container, back home to Kenya from the UK. Yes, of course. Would you like me to try and find some quotations for you? Yes, that'd be great. Thank you. Well, first of all, I need a few details from you. Fine. Can I take your name? It's Jacob Mkere. Can you spell your surname, please? Yes, it's Mkere. Is that M for mother? Yes. Thank you. And you say that you will be sending the box to Kenya? That's right. And where would you like the box picked up from? From college, if possible. Yes, of course. I'll take down the address now. It's Westall College. Is that Westall? Yes, college. Westall College. And where's that? It's Downlands Road in Bristol. Oh, yes, I know it. And the postcode? It's BS8 9PU. Right. And I need to know the size. Yes, I've measured it carefully and it's 1.5 metres long. Right. 0.75 metres wide. Okay. And it's 0.5 metres high or deep. Great. So I'll calculate the volume in a moment and get some quotes for that. But first, can you tell me, very generally, what will be in the box? Yes, there's mostly clothes. Okay. And there's some books. Okay, good. Anything else? Yes, there's also some toys. Okay, and what is the total value, do you think, of the contents? Well, the main costs are the clothes and the books. They'll be about £1,500. But then the toys are about another 200. So I'd put down £1,700. Oke, bagaimana? Sudah siap dengan jawaban masing-masing? Oke, harus pede ya. Ingat, di IELTS itu tidak ada pengurangan tidak ada pengurangan skor untuk nilai untuk jawaban yang salah. Jadi, alangkah lebih baiknya meskipun tidak pede dengan jawaban, jangan sampai dikosongkan, ya. Harus tulis aja gitu with the logical guess gitu, ya. Jadi jangan sampai ada dikosongkan. Pokoknya sebisa-bisa harus dijawab, harus ditulis aja jawabannya gitu. Ya mungkin ada tebak-tebak berhadiah kan. Baik. Okay, these are the answers, everyone. Okay. Gimana? Oke, mungkin bisa pause dulu untuk lihat dan cocokkan dengan jawaban. Right. Yes, gimana betul semua? 8 out of 8?
Wow, congratulations. Bagi yang belum, jangan bersedih. Masih ada waktu kok untuk upgrade diri. Kalian, ini juga video saya upload di YouTube untuk bisa ditonton berkali-kali. Jadi, kalau misalkan kalian suka dengan penjelasan saya, dengan latihan-latihan yang ada di sini, boleh diulang lagi videonya sebanyak yang kalian mau, teman-teman mau ya. Baik, itu dia dari saya. Terima kasih banyak. Good luck for the IELTS preparation test. See you. Bye.